Lanjutan sidang gugatan perdata yang diajukan oleh Dr. IB Suryahadi kepada Bank Mandiri pada hari ini peninjauan setempat aset ketiga berupa rumah tinggal yang dijaminkan, Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024. Rumah tinggal yang kini didiami oleh keluarga Dr. IB Suryahadi di Desa Padang Sambian Denpasar, yang juga terdapat merajan leluhur yang disakralkan keluarganya. Ketua Majelis Hakim yang hadir pada acara ini, Putu Ayu Sudaryasi, SH, MH, menyatakan masih ada peluang terbuka adanya perdamaian kedua belah pihak di luar persidangan. Pendekatan perdamaian untuk bisa mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang ditemukan di fakta persidangan kita, adanya merajan, ini kami akan tunjukkan ini bukan yang kita buat-buat, dan kami juga meyakini segala hukum dasar muasalnya adalah hukum adat. Jadi kami sangat memberikan respek yang tinggi dengan perkara ini, dan izin menjadi masukan buat yang mulia. Utang ya, pinjam, kami sebagai direktur, ya Bank Mandiri sebagai kreditur ya. Dalam waktu setahun sampai 1,5 tahun berjalan bagus ya, karena terus peristiwa kita tahu semua ya, peristiwa COVID itu, yang mana terus kondisi penghasilan saya di klinik itu turun yang drastis ya. Saya sebelum kejadian itu saya sudah mengatakan kepada pihak Mandiri, tolong saya dilakukan bagaimana caranya. Waktu itu saya tidak mengerti mau restrukturisasi mau apa, saya nggak ngerti. Tolong ini saya dibantu karena kami kesusahan ya, masalah pasien-pasien kami itu banyak yang cancel dan sebagainya. Terus mereka ngasih suatu solusi, yaitu dilakukan restrukturisasi dengan kami mesti menyetor uang sejumlah 250 juta, kami sudah setor uang 250 juta dan melakukan suatu cicilan angsuran biaya pokok. Kami juga sudah setor juga setiap bulan rata-rata sekitar 40 juta waktu itu. Kesepakatannya tanpa bunga ya, jadi pokoknya saja. Nah di sini yang terjadi missnya, saya karena buta sama sekali masalah ini, saya tidak memintakan suatu catatan yang bagaimana ya, sehingga kami angsur, berjalan setahun angsuran itu tanpa kami ada pemberitahuan, tiba-tiba terus dilelang begitu saja, terutama yang Silasa itu yang benar-benar menyakitkan saya ya. Kita sedang renovasi dan sudah ada pembeli, dia sudah membayar dan sudah memberikan deposit, ada kwitansi yang sekarang saya simpan ya, depositnya itu. Terus pas lucunya itu yang saya cuma hanya ngasih tahu itu di sana itu adalah kepada pihak Mandiri. Ini yang tanda tanya besar sampai sekarang. Lo kok bisa tahu pas pembeli saya datang ke sana, terus ada datang preman-preman ke sana, orang-orang yang nggak pantas kalau saya bilang. Katakan bahwa ini rumah sudah terlelang dan macam-macam lah dia sebutnya. Takut pembeli saya langsung dia pergi, terus saya ditelepon, udah kembalikan aja duitnya. Wah, saya kelimpungan waktu itu, rumah sedang direnovasi, terus sedang ini, terus habis saya langsung cari ke Mandiri, saya tanyain, ini kok bisa sampai terjadi begini, ada orang dan sebagainya nih. Wah, itu kami nggak tahu, dia bilang gitu lucunya. Nah rupanya atasan mereka tuh sudah diganti, atasannya pimpinannya di situ gitu loh ya. Terus saya ketemu sama pimpinannya, wah itu sudah keputusan kita dari pusat, dia bilang gitu. Ya, kami cuma sebagai istilahnya sebagai untuk menjalankan aja nih putusan pusat. Ya tolong dong jangan begini caranya. Terus uang pembayaran saya itu dan sebagainya itu bagaimana, saya kayak gitu kan. Ya itu nanti kita hitungkan ke pokok utang, masuk ke rekening. Ditunjukkan saya ini masuk pembayarannya ke rekening GNC. Ditunjukkan saya. Bahkan saya minta printnya itu untuk print outnya itu dikasih sama mereka. Ini kan lucu nih gitu loh, saya pikir ini. Kok aneh. Terus bilang, loh kalau yang pimpinan yang dulu itu ya urusannya dia, bukan urusan kami gitu. Dia ngomong, wah itu saya udah beneran wah. Terus yang kejadian kedua lagi, terus rumah kami di Gunung Catur langsung digituin aja. Itu lagi lebih parah. Sedang karena mau nyepi nih ceritanya itu, 3 hari mau nyepi, kami persiapkan rumah saya di sini untuk nyepi itu. Tiba-tiba datang orang ini bulldozer, diratakan langsung rumah kami di sana. Wah ini benar-benar keterlaluan ini istilahnya ini. Itu cerita begitu. Nah terus terakhir ya ini terus yang masalah rumah saya ini terus diajukan lagi untuk lelang. Nah itu saya udah nggak habis pikir dah, terus saya hubungin Bang Rian, Bang ini udah benar-benar keterlaluan ini. Sampai beberapa kali diajukan itu ya kami dengan karena ceritanya rumah ini
Saya yakin nggak bisa gitu loh, karena di sini ada Merajan, leluhur saya sembahyang tiap hari, saya berkomunikasi dengan leluhur saya kan melalui sini, kita orang Bali ya, jadi saya yakin tidak bisa, saya pasti akan ketemu, akan ada jalannya. Nah ternyata sampai sekarang ya syukurlah, saya bilang ya Asungkare ya, ini sudah saya lihat sudah berjalan dengan baik dan saya yakinin ya saya akan bisa ini. Nah, dan memang seperti yang kita ajukan dalam gugatan itu ya, doa kita ada dua ya, satu utang, saya akui utang, saya akan bayar itu utang gitu ya. Dan kedua, dengan saya membayar utang itu, kerugian saya juga harus dibayar dong. Ayo kita sama-sama, kita berdamai, kita hitungan aja di sini masalah hitungan, kita bisa stopkan ini ya, asal penuhi dengan doa saya yang dua kita ajukan gugatan itu. Ya saya tidak akan mempermasalahkan lagi yang untuk yang di sana yang sudah terlelang, ya sudah biarin lah. Tetapi tolong doa kami dengan 2,8 miliar itu saya kembalikan itu pinjaman saya ya, saya mengaku memang utang saya sisa sebegitu, dan tolong kerugian saya atas dua aset yang sudah dilelang kembalikan nilainya 3,4 miliar kalau nggak salah. Dok, dengan ketidakhadiran Mandiri saat ini seperti apa pandangannya? Ya memang begini, saya sudah tafsir dari kamera kan saya itu sudah berkomunikasi bolak-balik sama Mandiri itu, sampai sekarang pun saya masih ada komunikasi tetap sama mereka. Ya bahkan saya bilang ya, ini saya katakan ya, saya tetap masih diintimidasi. Saya masih tetap diintimidasi. Makanya kemarin begitu ada pengajuan dari kita untuk sita jaminan, kebakaran jenggot dia. Begitu ada sita jaminan, besok saya ada di telepon, ada orang mengaku dari sini dan sebagainya, saya tetap tenang aja. Saya katakan kalau mau ini saya ikutin aja lah, kita proses hukumnya. Saya ada intimidasi gitu loh. Ya saya tidak cerita sama nanti akan saya ceritakan gitu ya. Sampai kemarin pun pakai dia ada label dari Mahkamah Agung dan sebagainya. Ini kan benar-benar ketahuan, ini udah pasti permainan ini. Yakin saya. Kok dia bisa tahu nomor telepon saya, terus nomor gugatannya itu nomor berapa, dan dia menyebutkan bahwa ada pengajuan sita jaminan. Yang paling lucunya itu dia katakan ini kan saya sebelum ada gugatan juga ya. Gugatan pertama itu tidak ada menunjukkan ke direktur utama Bank Mandiri sama ke OJK dan sebagainya ya, OJK itu Bapepam. Yang ini nah, dia ngomong ini ada gugatan ke direktur dan ini terus ke OJK Bapepam dan ini, terus dia katakan lagi ada sita jaminan ini yang bener nih, kalau ya maunya gitulah, mau namanya intimidasi ya. Saya begitu nih, saya justru malah jadi saya terchallenge ya, saya tertantang, saya habisin ini. Saya udah nggak ada cerita, cuma persyaratan saya seperti tadi Bu majelis hakim yang mulia mengatakan kalau bisa berdamai, damai lebih bagus. Memang saya akan damai kalau memang ya, cuma kan masalah hitungan ini. Nah, hitungan saya bayar itu 2,8, tolong kerugian saya di ini dengan satu bagaimana ini bentuknya gitu loh. Kira-kira mungkin begitu. Kita telah laksanakan peninjauan setempat dan luar biasa, seluruh anggota majelis hadir, yang ini menandakan bahwa adanya atensi pada perkara kita. Itu satu. Lalu yang kedua, sayang sekali rekan-rekan kita khususnya dari Mandiri ini tidak hadir, dan kita mempertanyakan betul kenapa. Sedangkan di persidangan kemarin pada saat memberikan kesaksian dari pihak kita, mereka begitu berapi-api. Nah, dalam hal ini kita menemukan fakta dalam PS ini, dalam fakta persidangan adanya lokasi dengan batas-batas yang telah tadi ditetapkan bersama. Tapi satu hal yang kita tidak akan mungkiri di sini kita menemukan adanya satu tempat yang sakral yang kita sebut Merajan. Dan hal ini sekali lagi tadi kita juga menyebutkan di dalam persidangan bahwa dasar dari segala hukum itu adalah hukum adat. Jadi bila kita tidak mampu ini mempertahankan, ini berarti kita sudah menggerus dari hukum adat kita, khususnya kita yang ada di Bali. Jadi ini yang kami betul-betul jaga, escort, bahwa apapun seharusnya kita berdaulat untuk apa yang kita miliki, adat yang kita punya. Jadi bukan serta-merta dengan konteks bank menyatakan Anda gagal bayar,
Padahal kenyataannya tadi kita temukan bank melakukan proses-proses di luar tata kelola, di luar kepatutan, sehingga muncullah sebetulnya perbuatan melawan hukum. Tadi juga disampaikan oleh prinsipal kita bahwa ayo kalau mau ngobrol kita ngobrol. Bahkan prinsipal kita sudah siap memberikan konsinyasi, tapi di sisi lain juga tentunya ada konsekuensi buat pihak Mandiri. Kira-kira seperti itu. Peluang tercapainya kesepakatan ini kira-kira gimana Pak? Bicara peluang, jadi kemarin di dalam persidangan ahli disampaikan oleh Bank Mandiri bahwa apabila terjadi, artinya pemutusan atau katakanlah pembayaran di luar pokok, itu dinyatakan sebagai bagian kerugian negara dan dikategorikan bisa menyebabkan pidana dalam konteks merugikan negara. Nah, pertanyaan di baliknya, kalau BUMN ini dengan tanda kutip PT Bank Mandiri Tbk yang terbuka ini, yang emiten ini yang merugikan debiturnya, nasabahnya tuh di mana? Nah, ini sebetulnya sudah diatur oleh PSAK 71. Ini khususnya oleh lembaga keuangan ya, dan itu juga di dalam sebuah lembaga keuangan bank ada direktur kepatuhannya, dia paham betul tentang PSAK 71, expected credit loss. Jadi kalau ini didalilkan sebagai adanya wan prestasi, tunggu dulu, lihat apakah teman-teman dari Mandiri ini sudah melakukan, sudah comply dari aturan buku bakunya. Jadi ini yang kita lihat. Sedikit Bang, terkait ketidakhadiran Bank Mandiri kira-kira gimana Bang? Untuk ketidakhadiran Bank Mandiri memang ini haknya untuk tidak hadir, tapi sekali lagi ketika hak tidak dilakukan dalam hukum, diam berarti setuju. Oke. Dihadapi Pak Dokter, kira-kira gimana? Baik, ini sering sekali nih, bahkan kemarin Ibu Ani ya selalu bilang kita sekarang harus melek, harus ada literasi keuangan, perbankan dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah hubungan debitur dengan kreditur. Hutang piutang betul, tapi hutang piutang tidak bisa langsung dikonversikan menjadi jual beli. Yang kedua, apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan bayar, maka setidaknya debitur menyampaikan dan kreditur memahami betul. Perma menyatakan ketika ini ada masalah kemampuan bayar, di sana seharusnya ada satu titik untuk menyetop bunga dan denda. Jadi bahasa kerennya di keuangan itu yang namanya hutang itu adalah prinsipal, pokok. Bunga, denda, administrasi, provisi dan seterusnya itu sebetulnya bagian dari yang bisa didiskontokan dan bukan menjadi keuntungan nyata buat entitas bisnis, khususnya perbankan. Selanjutnya seperti apa persidangan, agendanya apa? Agenda berikutnya tadi kita sudah sampaikan, kita akan menghadirkan saksi peristiwa dan saksi ahli. Lalu berikutnya kita ada menyampaikan tambahan bukti surat. Itu kapan? Untuk minggu depan tanggal 19 tadi. Tanggal 19 Juni 2024 pukul 10 di Pengadilan Negeri Denpasar kita akan ajukan saksi. Tadi yang hadir bisa ditegaskan kembali yang hadir. Untuk hari ini, selain pengadilan. jadi untuk hari ini kita sangat concern sekali. Jadi majelis hadir semua dan hanya ada BLBI yang hadir sebagai turut tergugat dan yang lainnya tidak hadir. Ini dipertanyakan betul. Yang lainnya ini kebetulan ini tim-tim pemerintah semua nih, ya. Jadi ada Mandiri, lalu berikutnya ada BPN, lalu berikutnya ada BUMN dan ada BEJ. Sekali lagi ya, teman-teman di sana itu dia punya kata kunci, dia punya corporate culture, katanya akhlak. Itu kita harus perhatikan tuh, corporate culture-nya dia. Jadi akhlaknya belum comply ya? Ya belum comply. Mungkin seperti itu ya. Siap. Oke, terima